perempuan berarti ya Bu ya. Untuk alamatnya di mana? Di Jalan Embong. Jalan Embong. Baik Ibu, jadi di sini cucunya ada keluhan apa? Ini cucu saya mencret. Oh, mencret. Iya. Mencretnya ini mencretnya ini udah berapa kali? Di hari ini udah 2 kali. Oh, hari ini udah 2 kali. Dari kapan itu kira-kira? 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Kalau selanjutnya mencretnya gimana? Apa misalnya ada lendirnya, ada darah, atau biasa aja? Mencretnya itu nggak ada darah sih, cuman ada lendirnya juga dong. Oh, ada lendirnya. Kalau selanjutnya kalau misalnya biasanya adanya itu ada yang bikin adanya jadi mencret nggak, misalnya karena adanya habis minum susu formula atau misalnya perpindahan dari ASI ke susu formula kayak gimana? Susu formula. Oh, kayak gitu. Lalu berarti ini sebelumnya udah pernah belum? Kayak gini? Belum. Baru sekarang. Lalu selanjutnya ada keluhan lain nggak nih? Ada dok, cucunya suka muntah. Oh, suka muntah juga. Nah, kalau muntah ini biasanya banyak atau gimana? Enggak sih, enggak terlalu. Udah berapa kali muntahnya dari hari itu? Berarti udah berapa kali sampai sekarang? Sehari 2 kali. Kalau sekarang udah muntah juga hari ini? Ada. Jadi, kalau misalnya dari keluarga ada yang sama kayak gini? Enggak sih. Pernah diobatin nggak sebelumnya? Sebelum di sini? Kalau misalnya kan dia adanya sekarang diare, emang sebelumnya waktu pas sebelum diare ada makannya gimana, kayak misalnya terus-terusan makan susu formula atau gimana? Enggak sih dok, cuma karena sekarang ibunya tuh lagi di luar kota, jadi saya kasihnya susu formula. Iya. Baik. Kalau kebersihan dari botolnya doknya suka dibersihin dulu nggak, dicuci biar aman gitu? Iya, saya cuci sih. Kalau misalnya riwayat penyakit sebelumnya ada sakit apa nggak? Tidak ada dok. Nggak ada ya. Tadi belum dikasih obat apa-apa ya Bu ya? Belum dikasih obat apa-apa. Adanya ini anak berapa Ibu? Anak pertama. Anak pertama. Lahirnya ini cukup bulan atau misalnya cukup bulan? Kalau misalnya waktu itu pas lahirnya saya normal itu? Normal. Berat badannya pas lahir berapa? Normal. Lalu selanjutnya ini adanya udah di riwayat imunisasi, vaksinnya udah lengkap semua? Sudah. Sudah ya. Baik, kalau misalnya saya nanya riwayat tumbuh kembang adanya, sekarang kan adanya 8 bulan ya Bu ya. Kalau 8 bulan tuh berarti apakah adanya udah bisa berbicara kayak babling-babling kayak misalnya ngomong gitu? Dikit-dikit? Ada sedikit-sedikit ya. Baik, kalau selanjutnya dari pertanyaan yang saya tanyakan pada Ibu tadi, ada ini kemungkinan mengalami diare ya Bu ya, kemungkinan. Tapi saya harus memeriksa lebih lanjut lagi untuk mengetahui diagnosis dari penyakit ada ini. Nanti kita akan memeriksa fisiknya ya Bu ya. Mari kita adanya mulai tidur dulu. Baik, di sini tadi kita sudah meminta izin kepada orang tuanya atau kepada neneknya untuk melakukan pemeriksaan pada bayi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di sini saya periksa dulu ya punten ya Dea. Jadi yang pertama di sini kita lakukan pemeriksaan pada keadaan umumnya. Kita lihat kesadarannya. Di sini kesadarannya itu dia tuh sadar, lalu dia tuh pasien tuh tampak sadar dan pasien tuh terlihat rewel karena pasien tadi ada tampak sakit. Jadi kelihatannya rewel bayinya. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah dan juga nadinya. Nadinya di sini dia tuh masuknya normal. Kita lihat lagi pernafasannya juga normal. Lalu kita lihat suhunya. Jadi punten ya, dicek dulu. Suhunya juga ini normal, kurang dari 37. Lalu selanjutnya kita lihat berat badannya. Berat badan juga di sini normal. Lalu selanjutnya kita lihat di sini kulitnya itu apakah tampak ikterik atau tidak. Di sini pasien tidak terlihat kulitnya tampak ikterik. Lalu selanjutnya kita periksa bagian kepalanya. Ada punten, saya buka dulu Ibu, punten ya, saya buka dulu izin. Kita lihat pada bagian kepalanya apakah terlihat cekung atau tidak. Di sini pasien tidak terlihat tidak adanya kecekungan. Lalu kita periksa pada bagian matanya. Di sini matanya sudah agak terlihat cekung. Lalu selanjutnya kita lakukan observasi apakah bayi ini kalau nangis ada air mata atau tidak. Di sini bayinya tidak ada air mata saat menangis. Lalu selanjutnya kita lihat konjungtivanya. Konjungtivanya di sini normal karena masih karena dehidrasinya ringan sedang. Lalu selanjutnya kita mukosa mulut dan lidahnya kita lihat apakah kering atau tidak. Di sini masih normal.
Lalu selanjutnya kita lihat bagian lehernya apakah ada kelainan bawaan atau tidak, apakah ada pembesaran kelenjar getah bening atau tidak. Di sini normal. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada paru dan juga jantungnya. Kita lakukan inspeksi pada bagian pemeriksaan parunya, di sini normal. Lalu selanjutnya ada punten ya, kita buka dulu bajunya. Ini inspeksinya tadi di sini normal. Lalu selanjutnya kita palpasi, lalu kita lakukan perkusi, kita lakukan auskultasi. Di sini adanya normal. Lalu pada jantung kita lakukan inspeksi. Di sini inspeksinya bayinya terlihat normal. Lalu kita lakukan palpasinya normal. Lalu pada bagian kita lakukan perkusi normal juga. Lalu selanjutnya kita lakukan auskultasinya, sini juga normal. Setelah itu kita lakukan inspeksi pada bagian abdomennya apakah cembung atau tidak, dan apakah terlihat venektasi atau tidak, apakah terdapat hernia umbilikalis atau tidak. Di sini normalnya adanya, tidak terdapat adanya kelainan pada yang tadi saya sebutkan. Lalu selanjutnya kita auskultasi bising ususnya. Di sini normal, tidak ada bising usus. Bising ususnya normal, tidak menurun atau tidak meningkat. Lalu selanjutnya kita lakukan palpasi dan juga perkusi pada bagian abdomennya. Palpasinya di sini bayi terdapat agak adanya nyeri tekan. Lalu perkusinya di sini perkusinya timpani. Lalu kita lihat turgor kulitnya itu kita cubit, dan di sini masih kurang dari 2 detik. Lalu selanjutnya ada punten ya, kita periksa pada bagian belakang atau bagian anus bayinya. Puntennya saya buka dulu. Nah, di sini kita lihat pada bagian perianalnya, di sini tidak ada kemerahan ya. Lalu selanjutnya, jadi kita di sini tidak harus melakukan rectal examination karena tidak ada kemerahan pada bagian bayinya. Kita lakukan observasi pasien ketika sedang minum. Ada punten ya, kita berikan minum. Lalu setelah itu di sini pasien agak tampak kehausan karena tadi ada dehidrasi dari derajat ringan sampai sedang. Ini juga pemeriksaan fisiknya tadi sudah kita lakukan ya Bu ya. Jadi dari pemeriksaan dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tadi saya tanyakan kepada Ibu, di sini saya diagnosis sementara mungkin ada ini mengalami adanya diare ringan sedang dengan diare akut dengan derajat dehidrasi itu ringan sedang ya Bu ya. Nah, sebelumnya nanti ada itu akan dikasih terapi rehidrasi cairan dulu di sini ya Bu ya. Sambil nunggu terapi cairannya, nanti adanya akan diperiksa lab juga. Nah, nanti adanya akan saya kasih cairan ya Bu ya. Nanti akan saya contohkan cara pembuatan minumnya. Lalu karena adanya tadi